Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zudul yang beranggotakan Ana Zulfia dan saya sendiri yaitu Abdul Malik di kelas IF 4701 PJJ akan mempresentasikan hasil pengujian keamanan aplikasi menggunakan eh, DV, DVWA atau DEM Vulnerable Web Application untuk kebutuhan tugas besar CLO3 Vulnerability Assessment mata kuliah keamanan siber. Jadi yang melatar belakangi ini adalah perkembangan teknologi web yang menyebabkan meningkatnya resiko serangan siber terhadap aplikasi yang berbasis web. Jadi masih banyak aplikasi yang masih memiliki kelemahan akibat kurangnya validasi input dan mekanisme keamanan yang memadai. Oleh karena itu, pengujian keamanan itu diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk tujuannya jadi bisa mengidentifikasi celah keamanan aplikasi web, memahami teknik eksploitasi vulnerability, menganalisis dampak dan pencegahan serangan, dan juga melatih kesadaran keamanan aplikasi. Nah, untuk tools yang digunakan sendiri ada 4 ya, yaitu yang pertama ada XAMPP yang akan digunakan sebagai web server lokal. Jadi di sini menyediakan Apache, MySQL, dan PHP untuk menjalankan DVWA-nya. Lalu yang kedua, DVWA atau DVWA digunakan sebagai aplikasi uji coba yang memiliki berbagai celah keamanan untuk keperluan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada Google Chrome atau bisa juga browser yang lainnya. Jadi akan digunakan untuk mengakses aplikasi web dan melakukan pengujian vulnerability. Lalu yang keempat ada Burpsoid. Ini digunakan untuk membantu pengujian serangan brute force dengan manipulasi dan mengirim ulang request HTTP. Nah, untuk di konfigurasi di VWA-nya sendiri itu yang pertama nanti akan jalankan di localhost ya. Lalu untuk security levelnya akan di set di level medium. Lalu yang ketiga dipastikan untuk database-nya itu berhasil dikonfigurasi. Lalu yang keempat itu pengujiannya juga akan dilakukan secara lokal ya. Oke, selanjutnya. Baik, untuk serangan yang pertama ada serangan brute force. Nah, brute force ini merupakan serangan yang dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang hingga menemukan kredensial yang benar. Nah, pada pengujian ini, sistem mendeteksi adanya percobaan login berulang dan memberikan respon penguncian akun sementara selama 15 menit. Nah, serangan brute force dapat dilakukan, namun sistem hanya membatasi dengan mekanisme akan lock, bukan pencegahan penuh. Kemudian, cara mengeksploit brute force, penyerang dapat menggunakan tools tambahan seperti box sweep intruder untuk mengirim permintaan login berulang-ulang. Username biasanya sudah diketahui, sedangkan password dicoba dari whitelist, misalnya 100 sampai 1000 kata sandi umum. Ketika respon server menunjukkan perbedaan, misalnya halaman berubah atau waktu respon lebih lama, penyerang mengetahui bahwa password tersebut benar. Kemudian dampak dan pencegahan brute force. Serangan brute force ini dapat menyebabkan pengambil alihan akun dan kebocoran data sensitif. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menerapkan pembatasan percobaan login, penggunaan data, penerapan password yang kuat, serta autentikasi multifaktor. Kemudian yang kedua ada serangan command execution atau command injection. Nah, pada serangan ini memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sistem operasi melalui input aplikasi. Nah, command injection terjadi ketika input dari pengguna diteruskan langsung ke sistem operasi tanpa adanya validasi yang aman. Nah, dengan menyisipkan perintah tambahan pada input, penyerang dapat menjalankan perintah sistem yang tidak seharusnya. Kemudian cara mengeksploit command
execution adalah penyerang dapat memasukkan payload sebagai contoh 127.0.0.1 pipe WAMI pada kolom IP address. Nah, aplikasi dapat meneruskan input ke sistem tanpa filter yang aman, sehingga perintah tambahan ikut dieksekusi. Nah, pada level medium ini, aplikasi dapat melakukan filtering terhadap karakter titik koma dan karakter namun karakter patch sendiri masih dapat digunakan untuk melakukan command injection sehingga penyerang dapat mengeksekusi perintah sistem operasi. Kemudian dampak dan pencegahannya. Dampaknya ini sangat berbahaya karena memungkinkan penyerang mengakses file sistem atau mengambil alih server. Pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan menghindari fungsi eksekusi perintah sistem, melakukan validasi input yang ketat, serta dapat menerapkan prinsip least privilege. Kemudian yang ketiga, ada serangan cross-site request forgery atau CSRF, yang mana CSRF ini adalah serangan yang memaksa pengguna melakukan aksi tanpa sadar pada aplikasi tempat ia sedang login, dengan cara menipu korban agar membuka link atau halaman yang berisi permintaan berbahaya. Kemudian cara mengeksploit CSRF adalah penyerang dapat membuat sebuah URL atau form HTML yang berisi permintaan perubahan password. Kebetulan kami menggunakan form HTML sebagai contoh ada di gambar di sisi kiri kanan. Nah, ketika korban membuka link tersebut saat masih login, browser otomatis akan mengirimkan request menggunakan cookie sesi korban. Nah, server juga menerima permintaan tersebut sebagai tindakan yang sah, sehingga perubahan password berhasil dilakukan. Dampak dan pencegahan CSRF. Dampaknya dapat menyebabkan pengambil alihan akun dan perubahan data pribadi. Sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan CSRF token yang valid, menggunakan metode force untuk aksi sensitif, serta menerapkan pengaturan site pada. Oke. Untuk selanjutnya yaitu serangan file inclusion. Jadi file inclusion sendiri itu adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan si penyerang itu menyertakan file dari server lokal yaitu LFP atau dari server eksternal itu remote file ketika aplikasi menggunakan input pengguna untuk menentukan file mana yang akan di-include tanpa validasi yang memadai. Untuk cara exploit-nya sendiri ini diambil contohnya dari objektif level medium yang ini ya yang ada di VWA, yaitu di mana objektifnya itu disuruh menampilkan 5 quotes dari sebuah file PHP, yaitu namanya file fi.php. Nah, ini tuh termasuk LFI ya, karena menghasilkannya itu ada di lokal. Nah, ini tuh dilakukan eksploitasinya dilakukan dengan cara mengedit query parameter URL-nya menjadi menambahkan query page yang value-nya itu ada ini nih directory traversal ke hackable flex /fi.php. Nah, karena filter hanya menghapus satu kali, maka yang ini tuh yang ada traversalnya ada titik 4 itu akan menjadi 2 itu setelah filtering, sehingga path traversalnya akan berhasil. Atau bisa juga menggunakan dua query parameter yang ini ya alternatifnya. Nah, untuk dampaknya sendiri dari file inclusion itu si penyerang jadi bisa ngebaca file sensitif seperti etc password, terus etc shadow atau config database yang berisi kredensial yang sensitif. Juga selain itu bisa juga si penyerang eksekusi kode arbitrary melalui RFI atau remote untuk kontrol penuh server
Lalu bisa juga membaca source code aplikasi untuk menemukan kerentanan yang lain, dan juga bisa mengakses log file untuk mendapatkan informasi sensitif seperti session ID atau user activity. Nah, untuk pencegahannya itu bisa dari sisi aplikasi menggunakan whitelist file yang diizinkan. Jadi tolak semua input yang nggak ada di dalam daftar whitelist tersebut. Lalu yang kedua bisa memperketat validasi inputnya ya. Jadi hapus karakter yang sifatnya seperti pet reverse ini dan hanya mengizinkan alphanumeric. Lalu yang ketiga bisa implementasi proper file permission ya. Untuk sistem yang Linux itu kodenya tuh 644 untuk file dan 755 untuk directory. Dan jalankan web server dengan user non-privilege. Lalu selanjutnya ada serangan SQL injection. Nah, SQL injection ini adalah salah satu teknik serangan cyber yang paling sering digunakan untuk mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi yang berbasis database. Dengan caranya itu dengan memanipulasi query SQL, jadi si penyerang bisa mendapatkan akses ilegal, mencuri data, atau bahkan mengambil alih penuh kendali si sistemnya itu. Serangan ini termasuk klasik ya, tapi hingga kini pun masih banyak aplikasi yang rentan kena serangan ini karena masih salah dalam penanganan input penggunanya di aplikasinya. Nah, untuk cara exploitnya sendiri itu jadi cara kerja SQL injection terjadi ketika aplikasi menggabungkan input si user yang langsung ke dalam query SQL di dalam sistem aplikasi itu tanpa sanitasi atau filter. Jadi si penyerang bakal menyisipkan kode SQL yang berbahaya untuk memanipulasi si query asli itu di sistem itu. Jadi konsep dasar itu jika aplikasi jika di dalam aplikasi itu ada query, di inputnya ada query select bintang from user where ID-nya input. Jadi ini secara singkatnya ini menampilkan semua user yang memiliki ID dari si input. Inputnya itu maksudnya dari input ini ya, yang di submit oleh user. Nah, jadi si penyerang itu nanti bisa ngedit ini value dari si input ini. Jadi bisa nambah ngedit semacam ini query-nya. Select bintang from user where ID, kutip saat ID-nya ini or ini tuh jadi semacam dibikin true gitu, ditampilin semua dan nampilin semua dan jadi true. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau di kasus ini input select option ya, jadi di sini si penyerang tuh bakal inspect elemen, lalu di value dari option ini tuh yang contohnya tadinya 1 tuh nanti bakal diedit dengan query SQL yang untuk nampilin semua datanya. Nah, hasilnya dia akan seperti ini. Jadi si first name dan password dari user tuh ditampil semua. Seperti itu. Lalu untuk dampaknya sendiri, si penyerang jadi bisa mengakses seluruh database ya, termasuk si data username, password, hash, email, dan data sensitif lainnya. Lalu bisa bypass ke autentikasi aplikasinya untuk login sebagai admin tanpa password. Dan juga jadi bisa modifikasi atau bahkan hapus data ke dalam database itu. Jadi bisa nambahin, update, ngapus. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu dari aplikasi selalu validasi input pengguna. Jadi jangan pernah percaya sama apa yang diinputkan oleh pengguna gitu. Lalu validasi dan filter. Lalu yang kedua, gunakan parameterize query atau prepare statement. Lalu yang ketiga, tetapkan firewall aplikasi web atau WAF untuk menyaring serangan. Nah, lalu selanjutnya SQL injection, tetapi metode yang blind ya. Ini tekniknya secara garis besar sama seperti SQL injection sebelumnya. Tapi untuk kasus ini tuh si penyerang nggak mendapatkan informasi terkait database seperti hasil query atau errornya secara langsung itu di aplikasinya. Tetapi dengan gantinya si penyerang tuh bakal merambah dari hal lain seperti response time dari aplikasinya ketika submit. Nah, untuk
cara exploitnya sendiri, jadi si penyerang bakal memanfaatkan respon aplikasi yang berbeda berdasarkan kondisi true atau false dari query SQL yang diinjeknya. Jadi emang si penyerang tuh membuat serangkaian pertanyaan ya atau tidak kepada database dan menyimpulkan data dari pola respons yang diterima. Jadi konsep dasarnya si aplikasi hanya memberikan dua jenis respon gitu. Kalau emang datanya ada, anggaplah user ID eksis, maka berarti anggapannya itu query-nya itu betul gitu, benar. Atau yang kedua tuh jenis kedua itu user ID is missing, yang berarti query-nya false atau datanya nggak ada. Jadi si penyerang bakal observasi dari eksploitasi perbedaan ini tuh untuk mengekstrak data karakter per karakter dengan mengirim kondisi SQL yang bakal ngasilin true atau false. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk dampaknya dampak dan pencegahan kurang lebih sama ya seperti itu SQL injection ini biasa. Jadi untuk dampaknya si penyerang bisa mengekstrak seluruh database meskipun dari aplikasinya itu nggak ada output visual, cuman proses eksploitasi itu bakal butuhkan waktu yang lebih lama emang. Lalu yang kedua sama juga yaitu bypass ke autentikasi aplikasi dengan tes password hash karakter per karakter. Lalu bisa juga identifikasi struktur database aplikasi, terus misalkan seperti nama tabel dan kolom secara diam-diam, stealth. Lalu yang terakhir bakal lebih sulit dideteksi karena nggak memicu error atau anomali respon yang jelas. Nah, untuk pencegahannya itu bisa juga gunakan prepare statement atau parameterize queries untuk semua query SQL. Jangan pernah konkatenasi input user langsung atau menggabungkan uh, inputan dari user itu ke query SQL yang ada di sistem. Jadi jangan digabung. Lalu yang kedua ada implementasi rate limiting di aplikasinya. Jadi ini bisa menghindari brute force extraction dan excessive request. Lalu yang ketiga monitoring response time anomaly. Jadi ketika ada penyerang yang mencoba eksploitasi gitu menggunakan metode ini, itu kan bakal ada banyak request gitu ya dalam waktu yang singkat. Nah, itu bakal mencurigakan nih kenapa banyak request sebanyak ini. Itu nanti bisa terdeteksi jadinya kalau ada serangan. Lalu yang terakhir, gunakan Web Application Firewall juga atau WAF dengan rule detection untuk pattern blind SQL injection seperti sleep, if, dan substring yang berulang. Lalu ada serangan file upload. Nah, ini itu kerentanan keamanan web yang terjadi ketika aplikasi mengizinkan si pengguna itu untuk mengupload file tanpa validasi yang memadai terhadap jenis filenya, konten, atau ukurannya. Nah, kerentanan itu memungkinkan si penyerang untuk mengupload file yang berbahaya, misalkan seperti web shell, malware, atau script executable yang bisa dijalankan langsung gitu di aplikasinya. Yang terus bisa juga memberikan akses tidak sah atau kontrol penuh terhadap sistem. Nah, untuk cara eksploitasinya sendiri, jadi ini tuh terjadi ketika kalau aplikasinya itu nggak ada validasi jenis dan konten file yang diupload dengan benar gitu. Jadi penyerang bisa upload file sembarangan termasuk script berbahaya untuk remote code execution. Untuk konsep dasarnya sendiri tuh jadi secara garis besar aplikasi web tuh seharusnya hanya menerima file tertentu, dan jika validasinya lemah itu nanti penyerang bisa upload PHP atau yang lainnya itu file shell yang kemudian bakal dieksekusi langsung oleh si server. Nanti si penyerang bakal dapat kontrol penuh ke sistem lewat file yang disubmit tadi. Jadi itu kira-kira untuk dampaknya sendiri. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, untuk remote code execution itu jadi si penyerang bakal bisa mendapatkan kontrol penuh server dan eksekusi komen arbitrary. Lalu si penyerang bisa upload web shell untuk persistent akses dan backdoor permanen ke si aplikasinya
Lalu bisa di-fetch website dengan upload file HTML atau image berbahaya. Jadi konten si website itu bakal bisa diubah itu oleh si penyerang itu. Lalu bisa juga upload malware atau ransomware untuk infeksi sistemnya lebih lanjut. Dan juga denial of service dengan upload file yang besar, yang nantinya bakal menghabisin disk space di servernya. Untuk validasinya, untuk pencegahannya sendiri, itu bisa divalidasi ekstensi filenya dengan whitelist kertas. Jadi dari sisi aplikasi itu hanya mengizinkan ekstensi file yang benar-benar dibutuhin gitu. Misalkan tentang upload gambar, nah itu berarti ya ekstensi yang dibolehin itu ya cuman JPG, PNG gitu aja, nggak boleh file-file yang lain. Lalu yang kedua itu validasi magic bytes atau file signature. Jadi bukan hanya tipe yang MIME aja atau ekstensi yang mudah dipalsukan itu. Lalu rename file upload dengan random string dan simpan ekstensi asli terpisah di database. Jadi ketika proses upload file itu selesai, nanti kita dari sistem itu kita otomatis rename itu dengan random string, dan kalau bisa itu yang panjang gitu. Lalu yang terakhir bisa simpan file yang diupload tuh di luar web root atau storage terpisah yang tidak bisa dieksekusi. Jadi ini memungkinkan tuh si penyerangnya nggak bisa deteksi ada file di root yang sama dengan aplikasi gitu. Oke, selanjutnya. Kemudian ada serangan cross-site scripting, ada bagian reflected ya. Reflected SSS ini adalah kerentanan di mana input pengguna itu dapat ditampilkan kembali ke halaman web tanpa proses validasi atau encoding yang aman, sehingga memungkinkan penyerang dapat menyisipkan dan mengeksekusi skrip-skrip yang berbahaya. Kemudian cara mengeksploit XSS reflected ini, penyerang dapat memasukkan payload seperti script berikut dan pada parameter input. Nah, kemudian aplikasi akan menampilkan kembali input tersebut tanpa sanitasi, sehingga browser akan dapat mengeksekusi JavaScript yang berbahaya. Kemudian dampak dan pencegahan dari XSS reflected ini, dampaknya dapat menyebabkan pencurian cookie dan session pengguna, pengalihan pengguna ke situs yang berbahaya, serta memungkinkan penyerang menjalankan skrip berbahaya di browser korban. Pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan melakukan validasi dan sanitasi input pengguna, menerapkan output encoding, serta menggunakan Content Security Policy atau CSP untuk membatasi eksekusi skrip yang berbahaya. Kemudian yang terakhir ada serangan cross-site scripting atau storage. Nah, pada bagian storage ini, serangan itu penyerang dapat memasukkan kode yang berbahaya ke dalam aplikasi, misalnya melalui form komentar, dan kode tersebut disimpan ke database lalu ditampilkan ke pengguna lain. Namun, di level medium ini, aplikasi sudah menerapkan beberapa mekanisme sanitasi. Akibatnya, payload yang berbahaya yang dikirimkan penyerang tidak diproses sebagai HTML, tetapi hanya ditampilkan sebagai teks biasa. Nah, cara exploit-nya sendiri, penyerang dapat mencoba memasukkan payload XSS seperti script berikut atau payload alternatif seperti berikut juga. Nah, semua payload dapat diubah oleh HTML special charge menjadi teks seperti script di bawah. Nah, kemudian browser juga menampilkan payload sebagai teks biasa. Kemudian tidak ada pop-up alert atau eksekusi JavaScript, sehingga
eksploitasi ini gagal karena sanitasi input mencegah karakter HTML dieksekusi. Kemudian dampak dan pencegahan XSS storage, dampaknya dapat menimbulkan dampak yang serius karena kode berbahaya tersimpan di database dan dieksekusi setiap kali halaman diakses, seperti pencurian session, pengambil alihan akun, perubahan tampilan halaman, pengalihan ke situs berbahaya, hingga serangan massal terhadap seluruh pengguna. Nah, sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan sanitasi dan validasi input, melakukan output encoding sebelum ditampilkan, menggunakan library keamanan seperti HTML, Purifier, serta menerapkan content security policy juga untuk membatasi eksekusi skrip yang berbahaya. Kemudian, conclusion atau kesimpulan dari semua pengujian yang kita lakukan, pengujian keamanan menggunakan DVWA ini menunjukkan bahwa aplikasi web ini rentan terhadap berbagai serangan seperti SQL injection, XSS, CSRF, brute force, dan file upload, jika tidak dilengkapi mekanisme keamanan yang baik. Nah, celah tersebut dapat menyebabkan pencurian data, pengambil alihan akun, hingga kontrol penuh terhadap server. Oleh karena itu, penerapan secure coding, validasi input, dan kontrol akses yang ketat sangat penting. Nah, DVWA juga menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami vulnerability assessment dan penetration testing secara aman dan terstruktur. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.